Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu terlalu berat. Langkah terasa lambat, doa terasa hening, dan harapan seolah menepi. Kamu bertanya dalam hati, "Kenapa aku harus melewati semua ini?" Tapi tahukah kamu, di balik setiap kesulitan yang kamu jalani hari ini, Allah sedang menulis takdir besar untukmu. Sesuatu yang tak akan datang jika hidupmu berjalan mudah. Sesuatu yang hanya bisa lahir dari luka, air mata, dan keteguhan hati. Hidup ini bukan sekadar tentang apa yang kamu inginkan, tentang apa yang Allah tahu kamu butuhkan. Dan seringkali kebutuhan itu datang dalam bentuk ujian yang memaksa jiwamu tumbuh, imanmu menguat, dan hatimu mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kamu mungkin belum menyadarinya sekarang, tapi setiap kesulitan adalah latihan sabar. Setiap kehilangan adalah latihan ikhlas, dan setiap penantian panjang adalah latihan percaya. Allah tidak sedang menghukummu, Ia sedang mempersiapkanmu, sebab takdir besar tidak pernah lahir dari jiwa yang lembek dan mudah menyerah. Takdir besar hanya diberikan kepada mereka yang tetap sujud meski dunia menunduk di hadapannya. Maka jika hari ini hidupmu terasa sempit, jangan terburu-buru berputus asa, karena bisa jadi inilah cara Allah meluaskan hatimu agar siap menampung kebesaran yang akan datang. Ingatlah, Nabi Yusuf harus dilemparkan ke dalam sumur sebelum akhirnya duduk di singgasana kerajaan. Nabi Musa harus melarikan diri ke padang pasir sebelum menjadi pembebas kaumnya. Dan Rasulullah sendiri harus diusir dari Makkah sebelum Allah menakdirkan kemenangan besar di Madinah. Begitulah polanya. Sebelum datangnya cahaya, selalu ada gelap yang menguji. Sebelum takdir besar tiba, selalu ada ujian yang menyiapkan. Maka bersabarlah, karena sulitnya hidupmu hari ini bukan akhir, tapi awal. Awal dari takdir besar yang Allah sedang tulis dengan kasih, dengan hikmah, dan dengan janjinya yang pasti. Ujian yang membentuk, bukan menghancurkan. Saat ujian datang, manusia sering mengira hidupnya sedang hancur. Padahal tidak semua yang retak berarti berakhir. Kadang yang pecah justru membuka jalan agar cahaya bisa masuk. Allah tidak menguji untuk menghancurkanmu. Ia menguji untuk membentukmu, seperti api yang membakar besi agar menjadi kuat dan bernilai. Begitu pula ujian membakar kelemahanmu agar tersisa keteguhan yang murni. Lihatlah bagaimana Allah mendidik hamba melalui kepedihan. Ada yang kehilangan pekerjaan agar ia belajar bahwa rezeki bukan datang dari kantor, tapi dari langit.
ada yang kehilangan orang yang dicintai agar ia sadar bahwa cinta sejati hanyalah milik Allah. Ada yang jatuh berkali-kali agar ia paham bahwa kekuatan sejati bukan dari keberhasilan, tapi dari keberanian untuk bangkit lagi. Ujian bukan tanda bahwa Allah membencimu. Justru sebaliknya, Allah menguji karena Ia percaya kamu mampu. Ia ingin kamu naik derajat, bukan sekedar hidup di tempat yang sama. Dan untuk naik, seseorang memang harus menapaki jalan yang berat. Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan, kami beriman tanpa diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini bukan sekedar peringatan, tapi juga penghiburan bahwa ujian adalah bukti cinta, bahwa Allah tidak membiarkan imanmu kosong tanpa makna. Ketika kamu merasa dunia terlalu berat, mungkin saat itu Allah sedang mengangkat derajatmu. Ia ingin membuat jiwamu matang. Ia ingin kamu tidak hanya mengenal namanya, tapi juga merasakan kekuasaannya. Sebab hanya dalam masa sulitlah doa menjadi lebih khusyuk, air mata lebih tulus, dan hati lebih berserah. Ada kalanya kamu merasa semakin diuji, justru semakin dekat dengan Allah. Itulah rahasia indah di balik penderitaan. Kesulitan yang sama yang dulu kamu benci, kini justru menjadi alasanmu kuat. Kehidupan tidak sedang melawanmu. Ia sedang mendidikmu. Dan setiap luka yang kamu terima hari ini, kelak akan menjadi tanda bahwa kamu pernah bertahan di jalan Allah. Jangan benci ujian yang kamu jalani, karena tanpa itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Tanpa itu, kamu tak akan punya kedewasaan, kesabaran, dan keteguhan yang kamu miliki hari ini. Ingatlah, ujian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah tahap sebuah proses yang harus kamu lewati sebelum sampai pada takdir besar yang Allah siapkan. Tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk lebih besar. Ketika hidup terasa berat, seringkali itu bukan pertanda Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mendekat, mengatur langkahmu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang. Yang kamu rasakan hanyalah sakit, kecewa, lelah, dan hampa. Tapi di balik semua itu, Allah sedang bekerja dalam diam, menata takdir, memoles jiwamu, dan membentukmu agar layak menerima sesuatu yang agung. Sebab takdir besar tidak datang kepada hati yang lemah. Ia datang kepada mereka yang telah ditempa oleh kesabaran. Allah tidak akan memberi amanah besar kepada jiwa yang belum kuat menanggungnya. Maka ketika hidupmu mulai terasa sempit, ketika satu demi satu pintu tertutup, ketahuilah,
itu bukan hukuman, itu pelatihan. Allah sedang melatihmu untuk sabar, untuk tidak bergantung kepada manusia, untuk hanya bersandar padanya. Perhatikan bagaimana Allah membentuk Nabi Yusuf. Ia dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Namun justru dari sana Allah angkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Apakah hari itu kebetulan? Tidak. Itu adalah cara Allah menyiapkan hambanya untuk takdir besar. Begitu pula denganmu. Apapun yang terasa hancur saat ini, mungkin adalah jalan yang sedang disusun Allah agar kamu siap menerima sesuatu yang jauh lebih indah. Sebab seringkali Allah tidak langsung memberimu apa yang kamu minta. Ia terlebih dahulu menjadikanmu seseorang yang pantas untuk menerimanya. Jangan anggap kecil ujianmu, karena bisa jadi dari ujian itu Allah sedang menyiapkanmu untuk menjadi penolong bagi banyak orang. Mungkin kamu diuji dalam rezeki agar kelak saat Allah lapangkan, kamu tahu rasanya berbagi. Mungkin kamu diuji dalam cinta agar kelak ketika kamu mencintai lagi, cintamu lebih tulus karena berlandaskan iman. Mungkin kamu diuji dalam kesendirian agar kamu belajar bahwa cukupnya Allah lebih besar dari ramainya dunia. Apapun bentuknya, tidak ada yang sia-sia dalam setiap ujian seorang mukmin. Allah tidak pernah menulis penderitaan tanpa maksud. Bahkan air matamu hari ini bisa jadi adalah sebab turunnya rahmat di hari esok. Jadi, berhentilah mengira bahwa hidupmu salah arah. Berhentilah berpikir bahwa Allah melupakanmu. Justru ketika semua terasa berat, itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, jalur menuju takdirmu yang besar. Biarkan proses ini menguatkanmu. Teruslah bersabar meski hatimu goyah, sebab kelak ketika semua terjawab, kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tahu kenapa dulu aku harus melewati semua itu." Sabar, jalan menuju takdir yang dijanjikan. Sabar bukan berarti diam tanpa arah. Sabar adalah keyakinan dalam diam. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap punya rencana yang terbaik. Banyak orang mengira sabar itu pasif, padahal sabar adalah kekuatan paling aktif dalam jiwa seorang mukmin. Sabar membuatmu tetap melangkah, meski tanah terasa berat. Sabar membuatmu tetap berdoa, meski doa terasa belum dijawab. Sabar membuatmu tetap percaya, meski mata belum melihat hasilnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
bersama orang-orang yang sabar. Bukan setelah sabar, tapi saat sabar. Artinya, di tengah air matamu, di tengah kegelisahanmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia bersamamu, menenangkan hatimu, dan menuntun langkahmu menuju waktu terbaik yang telah siapkan. Sabar adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Karena ketika kamu sabar, kamu sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya Engkau tidak akan menyesatkanku." Lihatlah bagaimana orang-orang besar dalam sejarah Islam melewati ujian. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, tapi lisannya tak pernah berhenti memuji Allah. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang melampaui logika, tapi hatinya tetap tunduk. Dan Rasulullah diuji dengan penolakan, penghinaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tapi beliau tetap tersenyum, tetap berdakwah, tetap percaya bahwa pertolongan Allah pasti datang. Itulah sabar. Ia bukan sekedar menahan, tapi tetap berbuat baik di tengah kesakitan. Tetap berdoa meski terasa sunyi. Tetap melangkah meski jalan di depan tertutup kabut. Setiap detik kamu bertahan, setiap kali kamu menahan diri dari berputus asa, itu semua tidak sia-sia. Sebab dalam sabarmu, Allah sedang menulis pahala. Dalam sabarmu, Allah sedang menghapus dosa. Dan dalam sabarmu, Allah sedang menyiapkan kejutan yang tak akan pernah kamu duga. Maka jangan lelah bersabar, sebab di balik kesabaran ada janji yang pasti. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelahnya, tapi bersamanya. Artinya di balik ujian yang kamu rasakan hari ini, sudah ada kemudahan yang sedang berjalan menuju dirimu. Tinggal bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu tetap memegang tangan Allah di tengah badai yang mengguncang. Karena hanya yang bersabar yang akan sampai pada takdir besar yang dijanjikan. Saat takdir besar itu datang, akan tiba waktunya semua luka yang kamu tanggung menjadi alasanmu tersenyum. Semua tangis yang dulu terasa menyakitkan berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Dan semua jalan berliku yang dulu kamu keluhkan ternyata mengantarmu tepat ke tempat yang Allah rencanakan sejak awal. Itulah saat takdir besar itu datang. Bukan dengan gemuruh atau tanda-tanda yang megah, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kamu tiba-tiba menyadari, oh, jadi ini alasannya, jadi ini maksudnya. Ketika itu terjadi, kamu akan melihat betapa sempurnanya cara Allah bekerja. Betapa semua hal yang dulu kamu anggap kesalahan ternyata adalah potongan-potongan puzzle yang Allah susun dengan rapi. Kegagalan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah pintu agar kamu bertemu kesempatan yang lebih besar. Kehilangan yang dulu membuatmu hancur ternyata adalah cara Allah membersihkan hidupmu dari sesuatu yang tidak layak untuk masa depanmu. Begitulah Allah. Ia tidak pernah salah menulis takdir. Ia hanya menundanya sampai waktumu tepat, sampai hatimu cukup kuat untuk menerimanya dengan penuh syukur, bukan dengan sombong. Kadang Allah lambatkan, bukan karena Ia lupa,
Tapi karena Ia ingin kamu tumbuh dulu di sepanjang jalan, Ia ingin kamu lebih mengenal diri, lebih mengenalnya, dan lebih siap untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur ketika nikmat besar itu datang. Dan ketika akhirnya Allah bukakan jalannya, kamu akan tersadar. Semua sakit itu ternyata adalah bagian dari kasih sayangnya. Semua penantian itu ternyata adalah caranya mendidik hatimu. Dan semua air mata itu ternyata adalah benih kebahagiaan yang kini tumbuh dalam dirimu. Takdir besar tidak pernah datang tanpa proses panjang. Tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia hanya lahir dari jiwa yang ditempa, dari hati yang berserah, dan dari iman yang tak pernah padam meski diuji. Maka ketika takdirmu datang nanti, jangan lupa menunduk dan bersyukur. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena Allah telah menepati janjinya. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkanmu di setiap langkah lemahmu. Hari ini mungkin kamu masih di jalan terjal itu, masih menahan sakit, masih berjuang sendirian. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil dalam kesabaran sedang membawamu menuju hari itu. Hari ketika semua kesulitan berubah menjadi kemuliaan. Hari ketika kamu akan berkata dengan penuh haru, "Segala puji bagi Allah, karena sulitnya hidupmu dulu, kini aku mengerti indahnya takdir besar yang Engkau tulis untukku." Allah tidak pernah salah memilihmu. Hidup memang tidak selalu mudah. Kadang kamu harus melewati malam panjang tanpa tahu kapan fajar akan tiba. Kadang kamu harus berjalan sendirian, menahan perih yang tak bisa diceritakan. Namun percayalah, tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia di mata Allah. Kesulitan yang kamu hadapi hari ini bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk kasih sayang. Allah tidak ingin menjatuhkanmu. Ia ingin meninggikanmu. Ia ingin kamu mengenal kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Kekuatan yang baru akan tampak saat semua hal lain telah hilang. Jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi di saat kamu merasa paling lemah, takdir besarmu sedang mendekat. Allah tidak pernah jauh. Ia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik untuk membalikkan segala sesuatu dengan cara yang tidak akan pernah kamu sangka. Dan ketika hari itu tiba, ketika semua kesedihan berubah menjadi ketenangan, ketika semua air mata berganti menjadi senyum, kamu akan memahami bahwa setiap ujian yang dulu kamu anggap beban, ternyata jembatan menuju rahmat. Maka hari ini, tenangkan hatimu. Berhentilah bertanya kenapa begini, dan mulailah berkata, "Aku percaya pada rencananya." Sebab Allah tidak pernah menulis hidupmu dengan sia-sia. Jika Ia izinkan kamu melewati kesulitan, berarti Ia sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Yakinlah, sulitnya hidupmu hari ini bukan akhir cerita. Ini hanyalah prolog dari kisah indah yang Allah sedang tulis untukmu. Dan kelak, ketika takdir itu datang, kamu akan tersenyum sambil berbisik lembut, "Ya Allah, Engkau memang tidak pernah salah."